Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Salah satu rukun Islam dari 5 rukun yang ada adalah kewajiban untuk menunaikan zakat. Ada zakat harta, ada zakat fitrah, ada zakat hasil usaha, ada zakat peternakan, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin kita coba bahas dalam kesempatan ini berkaitan dengan zakat harta. Karena kalau zakat fitrah sudah umum, Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tentu saja masih banyak ayat-ayat lain yang ada dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya zakat. Atau dalam ayat lain misalnya kita jumpai dalam surat Al-A'la ayat 14, ayat 15. Qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh berbahagia man tadzakka, orang yang berzakat. Akar kata dari zakat artinya suci, zakiyah, zaka, dengan huruf zai, beda dengan huruf dal. Kalau huruf dal artinya cerdas, kalau huruf zai, zakat, artinya mensucikan atau membersihkan. Kenapa Islam mensyariatkan untuk kita mengeluarkan zakat? Ada beberapa nilai filosofis yang bisa kita tarik dari zakat. Yang pertama, bahwa di dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain. Cara mengeluarkan hak orang lain tersebut dengan cara kita keluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, bahwa harta yang kita miliki dalam keadaan kotor. Rasulullah menggambarkan dalam sebuah hadisnya, ibarat dalam badan itu ada yang namanya daki. Nah, apakah kita tega makan makanan yang di dalamnya juga bercampur dengan daki? Tentu saja tidak kita kehendaki. Kemudian yang ketiga, mensucikan di sini bukan hanya sebatas pengertian mensucikan harta tersebut saja, tetapi lebih jauh bisa mensucikan batin kita, bisa mensucikan jiwa kita dengan kita mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, ada satu yang unik, ada satu yang istimewa berkaitan dengan zakat ini. Jumlah kalimat zakat atau kata zakat dengan kata barokah di dalam Al-Quran jumlahnya seimbang, sebanding. Kalau tidak salah ada 32. Dengan kata lain, salah satu nilai yang terkandung di balik kita mengeluarkan zakat adalah mendatangkan barokah. Insya Allah Ta'ala, harta yang kita miliki, yang akan kita keluarkan, insya Allah tidak akan bertambah. Tidak akan berkurang, maaf. Tidak akan berkurang, tapi bertambah. Kemudian yang kedua juga berkah. Kemudian yang ketiga juga ada pahala. Jadi zakat ini bukan hanya sebatas kewajiban begitu saja, tetapi ada tujuan-tujuan yang mulia.
yang terkandung di dalam aturan kewajiban zakat tersebut. Dan yang terakhir, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin meluruskan pemahaman atau persepsi tentang zakat, terutama zakat harta. Maaf, zakat harta sudah digariskan ketentuannya, baik berkaitan dengan haul maupun berkaitan dengan nisab. Haul batas waktu, limit waktu, nisab berapa jumlah kadar yang harus dikeluarkan. Maaf, ada kalanya seseorang yang harusnya mengeluarkan zakat dari jumlah uang 100 juta. Kalau menurut aturan dari 100 juta, maka zakat hartanya itu 2,5 juta atau 2%. Kalau kita harus mengeluarkan zakat dari uang neto 1 miliar, maka kita harus mengeluarkan uang 25 juta. Namun tidak sedikit orang yang menentukan kadar zakat harta dengan hitungan sendiri. Maaf, dalam bahasa Sundanya mah sangeunahna. Saya selalu kejar jamaah saya karena saya kasihan. Habib, ini saya mengeluarkan zakat 500.000. Bu, 500.000 ini dari jumlah total berapa? Si ibu tersebut biasanya jarang mau menyampaikan. Enggak, saya tidak akan minta setting apa, tapi saya ingin mengetahui agar supaya zakat yang ibu keluarkan itu sah. Kenapa? Karena zakat yang sesuai dengan ajaran Islam adalah 2,5%. Ternyata setelah dikejar dengan pertanyaan, si ibu itu mengaku bahwa yang bersangkutan harus mengeluarkan zakat dari akumulasi angka 150 juta. Tentunya kalau 150 juta bukan 500.000. Yang sesuai dengan takaran, kriteria atau ukuran zakat menurut Islam adalah harusnya si ibu tersebut mengeluarkan 3.750.000. Nah, kemudian bagaimana berkaitan dengan yang 500.000 tadi yang diserahkan? Saya sampaikan apa adanya kepada ibu tersebut. Bu, terus terang saja jumlah ini tidak memenuhi ketentuan keuangan yang uang zakat harta yang harus ibu keluarkan. Karena kalau 2,5% dari 150 juta itu akan muncul angka 3.750.000. Oleh karena itu, maaf, ini dengan jumlah uang yang ibu serahkan yang 500.000, ibu belum memenuhi ketentuan pengeluaran zakat harta. Ini baru sebatas infak. Ini baru sebatas sodakoh. Kalau hanya sodakoh tidak ada masalah, tidak ada ketentuannya. Bisa lebih sedikit, bisa lebih besar. Namun kalau zakat harta sudah ada kepastiannya. Mudah-mudahan melalui penjelasan yang singkat ini kepada kaum muslimin yang mendengarkan langsung apa yang kami sampaikan bisa memahami lebih jauh dan bisa mengoreksi. Tatkala akan berzakat, tanyalah kepada ulama, tanyalah kepada ajengan, tanyalah kepada kiai. Karena untuk zakat harta kita tidak bisa menentukan sendiri. Apakah dengan 500.000 dari uang 150 juta, apakah sudah sampai belum? Sudahlah, cukup sekian. Tadi saya katakan ini tidak memenuhi kriteria zakat. Kemudian yang lebih jauh kepada amilin, tolong sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa tatkala selesai ijab kabul pengeluaran zakat, maka perlu ditutup dengan doa. Jangan sampai zakat orang tersebut mu'allakun bainas sama'i wal ard, tergantung antara langit dan bumi, karena
tidak didorong dengan doa. Insya Allah, dengan zakat yang kita keluarkan, ibu dan bapak akan mendapatkan satu suasana sakinah, satu suasana damai dalam hati sanubari yang lebih jauh. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapatkan anugerah dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.